warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMA yang berbahagia. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Ya, selamat datang di video pembelajaran informatika SMA untuk kelas 10. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dari produk-produk informatika yang mungkin telah kalian gunakan dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi, pertama kita mulai dengan memahami dulu apa sih itu informatika. Informatika merupakan ilmu yang menggabungkan komputer dan informasi untuk menciptakan solusi yang efisien dan bermanfaat. Pengertian lain dari informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisa data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, kita udah tahu tuh apa itu informatika. Selanjutnya, kita bahas tentang produk informatika. Produk informatika itu meliputi aplikasi, perangkat keras, dan layanan yang diciptakan menggunakan informatika. Contoh dari produk informatika termasuk perangkat lunak seperti sistem operasi, kemudian ada aplikasi seluler seperti Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, sedangkan perangkat keras seperti komputer dan smartphone. Pada gambar di samping disajikan grafik perkiraan penjualan digital yang kemungkinan akan meningkat dalam 5 tahun ke depan, di mana berdasarkan grafik tersebut, digital marketing mempunyai persentase kemungkinan peningkatan paling tinggi, yaitu mencapai 69%. Selain berdampak pada aspek ekonomi, informatika juga telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Penggunaan sosial media, belanja online, dan layanan digital telah meningkat pesat, membuat peluang ekonomi baru. Dalam grafik disajikan di mana penggunaan internet di Indonesia selama 13 tahun terakhir meningkat pesat, yang sekarang menyentuh angka 215 juta pengguna. Karena meningkatnya jumlah pengguna internet, maka salah satu dampaknya adalah meningkat juga jumlah pengguna aktif dalam sosial media di Indonesia. Bersumber dari web We Are Social, per bulan Januari 2023, pengguna aktif sosial media ada di angka 167 juta pengguna. Tidak disebutkan di situ platform sosial media apa yang digunakan, tapi itu adalah angka yang cukup besar mengingat jumlah penduduk Indonesia ada di sekitar 270 juta jiwa. Selanjutnya, ada grafik prediksi angka pengguna e-commerce yang ada di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. E-commerce atau perdagangan dalam dunia digital diprediksi akan meningkat di tahun depan, yaitu tahun 2024. Hal itu terjadi karena salah satu dampak dari sosial informatika di mana masyarakat sudah mulai terbiasa dengan adanya jual beli online, sehingga aspek ekonomi juga secara otomatis akan ikut meningkat, yang juga berbarengan dengan munculnya toko-toko online yang ada di platform e-commerce yang ada di Indonesia. Dengan berbelanja di e-commerce, kita tidak perlu keluar rumah untuk memperoleh barang. Kita bisa memilih barang pada aplikasi e-commerce, kemudian memilih cara pembayaran, dan tunggu sampai barang diantarkan oleh ekspedisi yang ditentukan oleh e-commerce tersebut. Salah satu produk yang dengan penjualan tinggi pada e-commerce dibandingkan dengan toko fisik adalah produk fashion, karena memiliki banyak pilihan dan cenderung lebih murah dibandingkan dengan toko fisik. Bahkan kita bisa memilih produk dari luar negeri dengan biaya yang sangat terjangkau. Sedangkan pada produk bahan makanan segar, masih banyak masyarakat yang memilih untuk membeli di toko fisik atau di pasar tradisional. Saya yakin kalian pasti tahulah atau pernah dengar dengan aplikasi Shopee. Ya, Shopee merupakan salah satu e-commerce terbesar yang memiliki kunjungan tertinggi pada awal tahun 2023 di Indonesia. Karena produk yang dijual relatif lebih murah dibandingkan dengan e-commerce lain.
mungkin seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Dan di Shopee menawarkan berbagai macam diskon dari gratis ongkir, potongan harga, dan cashback. Maka tidak dipungkiri bahwa Shopee menjadi e-commerce paling tinggi kunjungannya yang ada di Indonesia. Dalam aspek ekonomi, informatika telah menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi banyak perusahaan. Karena pada saat ini kita berada di revolusi industri 4.0 di mana konektivitas manusia, mesin, dan data real-time digunakan di mana-mana. Sehingga sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya sangat dibutuhkan untuk menjalankan industri-industri yang ada. Perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Amazon menjadi contoh sukses dalam dunia ekonomi. Penjualan produk-produk dari perusahaan tersebut sangat tinggi karena mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informatika sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena sejatinya adanya teknologi informatika itu untuk membantu kemudahan segala urusan manusia. Dalam mengakhiri video ini, kita bisa melihat bahwa informatika memiliki dampak yang sangat signifikan pada aspek ekonomi melalui produk-produk informatika yang berada di dunia. Jika Anda tertarik untuk memahami lebih dalam, pertimbangkan untuk mengambil kursus informatika di perguruan tinggi atau universitas di wilayah Anda. Berikut disajikan beberapa universitas di Indonesia dengan jurusan IT terbaik. Salah satunya itu ada UI, ada ITB, ada UGM, ada ITS, ada UNS, dan BINUS, serta masih banyak universitas lain yang mempunyai jurusan IT yang terbaik. Ya, kita udah berada di akhir video. Itu adalah sedikit materi tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dengan produk-produk informatika. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga video ini sangat membantu Anda dalam memahami materi dampak sosial informatika pada aspek ekonomi. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.